This meeting. Kita mulai ya. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 25 Desember kita bisa mengadakan kegiatan rutinnya siram. Jadi siram ini adalah suatu pembinaan rutin seminggu sekali ya, yang memiliki arti di sini yaitu sampainya ilmu ya, yang rutin itu ke seluruh sahim gitu ya. Gitu. Jadi yang dimaksud sampai di sini yaitu mewujud gitu ya, terlaksana gitu. Nah, itu yang disebut sampai. Nah, kita contohkan misalnya waktu kemarin saya menginstruksikan misalnya Dimas hari Kamis ke Bandung gitu kan. Nah, itu adalah suatu informasi yang ilmu yang mengalir melalui WA chat, berarti melalui mata gitu kan. Nah, masuk ke otak sehingga di situ otak mencerna gitu informasi tersebut. Maka otak menangkap bahwa itu adalah sebuah perintah. Berarti Dimas yang membacanya berarti oh saya harus ke Bandung kan gitu. Maka di situ akan ada kelanjutan gitu kan. Di situ Dimas tidak tahu Bandung naik apa bagaimana kan, maka Dimas melakukan pertanyaan balik gitu. Bagaimana Pak gitu kan agar saya bisa nyampe ke Bandung? Pakai apa gitu kan? Pakai kereta, pakai bis atau pakai travel? Maka di situ kita jajaki, lihat pakai kereta gitu kan. Satu sisi kereta biaya murah. Nah, namun di situ berangkat harus pagi gitu kan. Terus waktunya mungkin lama, kereta bisa 4 jam. Nah, di situ bisa menjadi suatu penilaian. Ini dilanjut jangan pakai kereta. Berarti dijajaki terus ditindaki, sanggup nggak kamu misalnya jam 4 berangkat. Di situ banyak pertimbangan nanti siapa yang ngantar, terus kesiangan enggaknya, itu kan di situ banyak pertimbangan. Terus waktu yang nyampe pun lama. Maka di situ disimpulkan jangan pakai kereta. Nah, di situ terus komunikasi dibangun. Nah, setelah itu maka diputuskan misalnya naik bis. Oke, naik bis. Sepakati naik bis, naiknya di Sadang, turunnya di Cileunyi atau di uh, Pasir Koja, gitu kan. Maka di situ kita mau di dalam perjalanan membutuhkan suatu alat untuk komunikasi, maka HP. Waktu itu saya langsung, berarti siapkan HP dengan kuotanya agar kita bisa komunikasi. Nah, di situ maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan berarti mempersiapkan HP kan gitu, mempersiapkan ongkos, mempersiapkan segalanya. Pas gitu di dalam perjalanan kuota ya mau mengisi kuota ada kendala. Misalnya kendalanya yaitu nggak bisa isi kuota karena udah masa uh, lebih dari masa tenggang. Jadi itu maka kalau berkutik terus misalnya nggak bisa kuota, maka itu tidak akan terjadi. Maka di situ ada perintah lagi. Datang ke counter.
harus ketemu solusinya. Maka disitulah ada jalan keluar. Maka kuota bisa diisi, setting bisa berjalan, maka besok berangkat naik bis. Setelah sampai baru kabar-kabari. Nah, karena apa namanya, semua yang direncanakan itu sudah disusun, dikomunikasikan, kemudian ditindaki, kan? Kemudian ditindaki. Nah, di situ maka semua apa yang dikomunikasikan, apa yang direncanakan, dilakukan semua, koordinasi terus berjalan, komunikasi terus berjalan, maka disitulah Allah memberi kepastian dengan doa kita, ketulusan kita, maka sampai dan terwujudlah sampai di Bandung. Nah, itu ya yang saya maksud, bahwa kalaulah program ini kita buat, kalaulah rencana ini kita buat, maka apabila setiap informasi ilmu yang diterima itu dilakukan dengan sepenuh hati, maka itu akan terjadi. Nah, namun di sini tetap karena yang memberi kepastian Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penentu, Sang Maha Pemberi kepastian, tetap di situ tetap kita ada katanya insya Allah, kata insya Allah, atas izinnya kan. Insya Allah itu atas izin. Nah, yang penting permasalahan kita itu bukan masalah nanti sampai atau tidaknya, gitu kan. Nanti diberi izin oleh Allah sampai atau tidaknya. Yang penting di dalam perjalanan itu komunikasi yang harus selalu aktif. Kalaulah kepastian itu oleh Allah misalnya nggak sampai karena di dalam perjalanan misal ada musibah atau apa, itu kepastiannya lain. Maka kita kalau benar-benar kita diniatkannya dengan dan diikrarkannya bahwa ini adalah insya Allah atas izinnya, maka apapun yang terjadi itu tidak ada istilahnya kata kecewa, tidak ada istilahnya kata penyesalan. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan sesuatu itu sesuai dengan program. Gitu ya. Itu yang saya maksud. Namun berbeda, ada yang tidak pakai program, acuh tak acuh, cuek, yakin itu kepastiannya bisa nggak akan sampai. Karena apa? Komunikasinya nggak berjalan, abai, tak peduli, ya nggak akan bisa jalan. Misalnya, Dimas Kamis ke Bandung, Dimas nyantai, diem, nggak follow up saya, siapa, Pak nanti naik kapan, misalnya gini, diam aja pas waktunya, misalnya Dimas berangkat, oh saya nggak tahu ke Bandung, nah, itu telat. Mau apa menanyakannya telat, udah di hari H. Maka kalau ada terjadi sesuatu ya itu udah sebenarnya udah, kalau misalnya nggak nyampe karena ada uh, ketidaksiapan itu ya itu kita yang membuat, tapi tetap biarpun kita yang membuat berarti itu kepastian dari Allah, cuman kepastiannya itu kepastian gagalnya itu karena ulah kita gitu. Tapi ulah kita juga karena malesnya, karena tidak pedulinya, karena misalnya tidak
tidak maunya itu juga kepastian bahwa orang yang malas, orang yang tidak peduli, orang yang tidak membangun rasa kepercayaan, orang yang tidak membangun kebanggaan hati, itu dipastikan rusak, dipastikan gagal. Jadi itu mah udah jelas dipastikan gagal. Jadi kesimpulannya, lebih berharga yang membuat suatu program rencana walaupun hasilnya gagal, lebih berharga itu daripada yang gagal belum melakukan sesuatu atau enggak merencanakan. Itu lebih bernilai yang gagal tapi punya rencana, patuh gitu. Nah, kalau gagalnya karena tidak ada rencana, tidak ada komunikasi, itu ya udah, itu nilainya ya hancur gitu kan. Itu udah dipastikan oleh Allah bahwa orang yang malas, orang yang tidak peduli, orang yang tidak membangun rasa cinta, orang yang tidak membangun rasa gairah, itu pasti gagal. Itu berbedanya. Namun di saat kita membuat rencana, terus kita membuat program, terus kita terus dengan melakukan suatu permohonan terus gitu kan. Nah, di saat ada kegagalan pun itu nilainya tetap akan lebih tinggi. Nilainya juga itu ada istilahnya, gagal itu adalah suatu pembelajaran. Gagal itu adalah suatu guru. Maka di situ kita akan melakukan evaluasi. Nah, itu ya. Jadi berbeda nilai gagal melalui suatu perencanaan dan gagal tidak melalui suatu perencanaan. Itu sangat berbeda nilai. Nah, gitu. Namun kita yakini siapapun yang membuat rancangan, siapapun yang membuat rencana, dan itu dilakukan dengan sepenuh hati, itu dilakukan dengan niat tulus, itu dilakukan terus-menerus, itu kepastiannya itu mendekati keberhasilan. Ya, ada istilah kan, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu yang dimaksud kegagalan yang tertunda itu manakala seseorang itu sudah membuat rencana, sudah membuat program, terus program dan rencana itu dilakukan. Itu yang disebut kegagalan, itu adalah kesuksesan yang tertunda. Namun berbeda yang gagal tadi karena tidak melakukan rencana apapun. Itu ya, itu yang sahabat harus pahami, bahwa mulai saat ini kalau kita mau membangun sesuatu, kita harus membuat dulu rancangan, membuat dulu rencana, program. Nah, setelah itu rencana dan program itu dikoordinasikan, dikomunikasikan. Dengan siapa? Ya dengan yang sama-sama membuat program. Yang sama, yang sejenis. Gitu. Karena kita tidak bisa sendiri. Gitu kan. Kita tidak bisa sendiri. Toh kita ketahui yang kemarin saya share mengenai anatomi tubuh, bahwa tubuh itu tidak bekerja sendiri. Disebut tubuh itu karena ada sistem organ. Sistem organ bekerja karena di dalamnya ada terdapat organ-organ. Organ-organ itu bisa nyambung antara satu dengan yang lain karena ada jaringan. Kan? Nah, jaringan itu berasal dari sel. Gitu ya. Berarti jaringan itu berdasarkan tersusun jaringan itu ya karena ada jaringan itu karena ada sesuatu yang harus disambungkan, harus disatukan, yaitu sel-sel. Begitu kita sebagai manusia ini, kita ini ibaratnya sel. Sel. Saya, sel Anda, itu semua digabungkan yang sejenis. Digabungkan yang sejenis. Maka
diikat oleh suatu jaringan. Nah, setelah itu membentuklah satuan yang sejenis. Itu organ. Ada yang jantung, ada yang membentuk karakter jantung, ada yang membentuk karakter lambung, ada yang membentuk karakter organ kaki, organ tangan, organ kepala. Itu yang disebut sistem. Ya, itu yang disebut organ. Nah, organ kepala tadi ada yang karakternya apa? Karakter hidupnya itu seperti organ kepala, berarti yang berpikir, itu kan yang memimpin, gitu kan. Terus ada organ jantung, ada yang memiliki karakter seperti jantung, ada yang memiliki karakter seperti lambung, ada yang memiliki karakter seperti organ kaki. Nah, itu si organ-organ itu disatukan, kepala, jantung dan semuanya sampai ke kaki itu disatukan dan bergerak secara dinamis, konsisten. Ada dengan sebuah ilmu yaitu namanya sistem organ. Ya. Maka sistem itu bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Nah, di situ maka kan terbangunlah sebuah organisme atau disebut organisasi atau disebut perusahaan itu. Itu ya rekan-rekan. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi nggak, kalau sendiri-sendiri, usaha itu sendiri-sendiri itu nggak sunnah ya, tidak sunnah, berarti tidak mengikuti teladan Rasul. Itu kalau kerjanya kita cuman sendiri-sendiri. Nah, kenapa saya terus berjuang dari dulu, hatta saya belum bisa menemukan, bahkan terus ditempa dengan berbagai kegagalan, tapi saya terus komitmen, terus membangun organisme ini, organ ini, organisasi ini. Kenapa? Karena dalam keputusan saya sejak saya menyadari bahwa uh, Islam itu adalah sebagai apa namanya satu sistem hidup yang begitu agung, gitu kan. Allah sebagai pembimbing, gitu kan. Allah sebagai penggerak, terus Nabi Muhammad sebagai solid teladan, maka disitulah saya berkomitmen, gitu kan. Saya berkomitmen bahwa saya harus membangun organisasi ini, gitu ya. Kata hantaman apapun baik dari moral, material, itu saya tidak peduli. Yang penting saya harus terus bergerak. Itu ya rekan-rekan yang harus dipahami. Jadi harus total, ya. Jadi jangan 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 ngambil sepihak, enak, pengen enak sendiri, itu nggak bisa, itu nggak akan bisa terbangun organisme ya. Kalau di ilmu anatomi itu tidak akan terbangun organisme, gitu ya. Yang saya share di grup tuh tentang anatomi, itu harus rekan-rekan, tentang anatomi harus dipahami, harus dibaca. Satu ya, untuk nanti dalam kedepannya untuk mendiagnosa ya, mendiagnosa klien, gitu kan. Atau anatomi itu harus paham. Yang keduanya, anatomi itu selain nanti mengenal tubuh ya, untuk mendiagnosa, anatomi itu adalah ilmu bagi kita nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan, yaitu membangun suatu organisasi atau komunitas atau perusahaan, bukan? Ya, itu sama aja istilahnya mah, kumpul bersama, ya, kumpul bersama dengan tujuan yang sama, mau membangun kesehatan, ya, dan mau membangun kesejahteraan. Nah, itu jadi kuncinya itu kita di dalam hati biar sama-sama gairahnya sama, bahwa kita ini mau membangun kesehatan, sehat tubuh, sehat ekonomi, sehat pendidikan, ya, sehat dalam sosial, ya, kita bagaimana dengan masyarakat kita itu harus sehat, jangan berantem melulu, kan gitu. Nah, terus selanjutnya tadi ada sehat di dalam ekonomi, berarti kita ini sejahtera. Jadi sejahtera itu bukan hanya berbicara banyak uang, tapi sejahtera itu bahwa kita ini semua serba kecukupan, gitu kan?
kebutuhan semakin meningkat, penghasilan semakin meningkat. Itu ya. Itu rekan-rekan yang harus dipahami. Jadi komunikasi itu penting. Maka agar terjadi komunikasi harus ada kepercayaan dulu. Jadi Anda harus percaya ke saya harus percaya ke Anda. Tapi jangan mudah percaya. Artinya apa? Jangan memanfaatkan. Ya. Anda jangan memanfaatkan saya pun tidak boleh memanfaatkan Anda. Maka di situ saya sering menyampaikan bangun kepercayaan, bangunlah kepercayaan. Tapi jangan mudah percaya. Artinya apa? Kita harus membangun kepercayaan. Tapi kita jangan saling memanfaatkan. Anda memanfaatkan saya memanfaatkan Anda. Itu akan terjadi rusak kalau begitu. Maka di sini yang disebut bangun kepercayaan itu adalah kita jalin sedikit-sedikit komunikasi. Komunikasinya yang fokus terhadap program. Itu biar kepercayaannya kuat. Makanya rekan-rekan harus memiliki program setiap diri itu program. Misalnya Anda mau dalam waktu dekat mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, itu dituangkan di dalam catatan Anda, terus didiskusikan bersama dalam kegiatan ini. Ya, itu rekan-rekannya. Untuk kekuatan bersamanya, untuk kekuatan core-nya, untuk kekuatan organisasinya atau perusahaannya, Anda harus saling mempercayai Anda dengan saya dengan Anda. Tapi ingat, jangan mudah percaya, artinya Anda jangan memanfaatkan. Anda jangan memanfaatkan saya, begitupun saya tidak memanfaatkan Anda. Jadi semua tulus berdasarkan program. Maka yang dibicarakan itu program, ya, rencana. Itu kita samakan persepsi dulu. Jadi maka di situ akan terbangun kepercayaan. Itu ya rekan-rekan. Nah, terus keduanya untuk diri kitanya sendiri masing-masing, maka tingkatkan ilmu. Ya, contoh misalnya pijat, sudah banyak yang merasakan enak, sudah banyak pelanggan, pijat, lakukan terus, seiring itu tingkatkan. Oh, biar bekam bisa, pelajari bekam, praktekkan bekam, berarti jadi nilai tambah tuh, asalnya taruhlah dengan pijat dibayar 100.000, ditambah bekam 80.000 misalnya, jadi 180.000 dalam satu waktu yang sama, biasanya dapat 100.000, nah ini ditambah bekam, nambah 80, jadi 180. Nah, sekarang ada program kita mau meningkatkan keahlian tusuk jarum, akupuntur, misalnya. Nah, berarti nanti kita tambah lagi ilmu. Sehingga dalam satu waktu tadi pijat dan bekam 180, ditambah lagi akupuntur misalnya, jasa akupuntur itu 80.000 misalnya standarnya. Nah, berarti 180 ditambah 80 menjadi 260. Berarti dalam satu waktu jadi bisa meningkatkan omset. Tadinya asalnya dalam 1 jam misalnya cuma dapat 100.000, ditambah bekam jadi 1 jam itu dapat jadi 180, 1 jam itu setelah ditambah lagi akupuntur jadi 8 ditambah 80 jadi 260. Itu kan jadi nilai, jadi ada nilai tambah. Nah, itulah kalau ilmu dipraktekkan dengan tepat, maka akan merubah nilai Anda. Sehingga harga apa yang dikeluarkan oleh konsumen ke kita itu kan membayar nilai yang kita keluarkan itu menjadi bertambah. Itu ya rekan-rekan, berarti untuk siram hari ini berarti tentang kekuatan organisasi. Kita di organisasi ini ya kita sepakati bahwa kita ini ya bukti gitu kan. Oh, kalau si Hatren itu apa? Itu si Hatren adalah organisasi yang lebih besarnya lagi gitu kan. Kalau kita fokus biar kita tidak pusing ya, tidak bercabang-cabang, udah kita sepakati bahwa
organisasi atau perusahaan yang kita bangun itu adalah ya bukti. Berarti kita ini tubuhnya ya bukti, gitu kan? Nah, nanti tubuh ya bukti gabung dengan tubuh yang lain, tubuh perusahaan lain. Nah, itulah nanti di bawah satu organisasi besar, itulah berbentuk Sihatren. Jadi kalau kita ya bukti, maka otomatis Sihatren. Yang Sihatren belum tentu ya bukti. Nah, maka ya bukti ini harus mempunyai ciri khas tersendiri. Kita nggak usah ikut-ikutan gaya orang. Kita fokus terhadap apa yang mau kita bangun. Ya, yang penting prinsip-prinsip dari Sihatren. Ilmu yang benar-benar prinsip, kita tidak menyalahi. Kan? Oke, itu ya. Itu menguatkan kekuatan organisasi atau perusahaan, yaitu kita harus membangun kepercayaan. Kalau Anda sedikit tidak percaya ke saya, maka akan rusak. Omset akan menurun. Segala macam kesusah apa bakal datang. Maka bangunlah kepercayaan, gitu kan. Yang baru kenal dengan saya, bangunlah kepercayaan. Terus yang udah kenal lama, kalau emang kepercayaan sudah memudar, bangun kembali kepercayaan terhadap saya. Sehingga saya pun akan mempercayai Anda. Gitu kan. Kalau Anda percaya ke saya 100%, maka saya akan percaya kepada Anda 1000%. Akan 10 kali lipat daripada Anda. Itu satu. Nah, kemudian yang keduanya untuk diri. Untuk diri berarti Anda tambah ilmunya. Kemana Pak Teddy tambah ilmu? Di sini dia bukti ada semua. Mau pijat, mau refleksi, mau bekam, mau akupuntur, mau apapun di sini ada. Ya. Kenapa Pak Teddy jangan ke yang lain? Bukan jangan. Kan kita sedang membangun kepercayaan di dalam tubuh kita, yaitu ya bukti. Gitu kan? Di dalam organisme kita, yaitu ya bukti. Gitu. Maka baca ilmu yang dia bukti itu. Kalau Anda membaca sehingga Anda akan meningkat ilmunya, maka Anda berbicara dengan orang lain di luar ya bukti, mau klien, mau orang lain, maka Anda nilainya akan bertambah. Maka Anda akan lebih lebih berharga. Gitu kan. Dari klien bisa meningkat kan omset dalam 1 jam, asalnya 100.000 bisa 260. Bagaimana? Ya tadi tingkatkan. Nah, terus dengan orang luar selain klien misalnya, dengan mitra atau calon mitra, Anda akan lebih menguasai. Mereka tidak tahu organ lambung letaknya di mana. Mereka tidak tahu lambung itu fungsinya apa. Mereka tidak tahu ada enzim atau ada hormon atau ada apa di dalam lambung itu, mereka tidak tahu. Kita tahu, itu kita berarti lebih tinggi daripada mereka. Itu ya. Itu ya. Rekan-rekan, jadi untuk siram hari Kamis ini yaitu tadi satu, kuatkan kekuatan bersama yaitu dalam satu organisme yang namanya ya bukti. Yang kedua, tingkatkan diri Anda itu dengan meningkatkan keilmuan. Kak, ilmu apa saja nanti ada. Maka bagi siapa yang mengalirkan tegak, ya, mau tabir surya, mau serbuk, seroy, itu nanti ilmu itu gratis. Cuman kita apa namanya harus siap belajarnya. Nanti bisa online, bisa offline. Kan? Kalau Anda sudah terbiasa online, asal rajin membaca aja di online, mah. Membaca, melihat, praktekkan, baca, lihat, praktekkan. Itu Anda bisa. Itu ya rekan-rekan. Nah, untuk bulan sekarang, mungkin sampai Januari, kita akan membahas, menggodok terus masalah keilmuan siram zaman ini ya dengan teknik gitu ya tusuk jarum atau yang di umum itu lebih populernya itu akupuntur ya. Maka kita akan mulai, nanti akan dibuka setiap Kamis ya. Boleh tatap muka ke sini boleh gitu ya. Jadi maaf hari Rabu ya tatap muka. Tatap muka itu untuk praktek
Itu biar langsung praktek ya hari Rabu. Jadi Kamisnya ini untuk siram aja. Kecuali Kamis nanti paling siangnya jam 2 atau jam 1 lah setelah itu. Jadi Kamis itu total untuk belajar. Ya, silahkan untuk materi siram sekarang itu pokok pokok kalimatnya itu tadi ya dua, kuatkan kebersamaan yaitu dalam satu organisme yang namanya ya bukti dengan cara membangun kepercayaan. Tapi jangan mudah percaya. Itu artinya jalin komunikasi, tidak boleh memanfaatkan. Ya, ya. Jadi komunikasi saya dengan Anda dengan saya harus lancar. Begitupun Anda tidak boleh memanfaatkan saya, ataupun saya tidak boleh memanfaatkan Anda. Tapi kita lebih menggunakan istilah memfungsikan. Jadi kata saling manfaat itu atau kata manfaat itu kita rubah karena manfaat itu lebih ke konotasinya negatif. Maka kita gunakan fungsi. Jadi memfungsikan. Seperti organisme atau di ilmu anatomi itu sistem organ itu adalah bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Nah, maka kita tidak menggunakan istilah manfaat, tapi kita menggunakan istilah fungsi. Kalau manfaat lebih ke konotasinya negatif, itu saling memanfaatkan, saling bermanfaat itu kenyataannya nanti saling memanfaatkan. Nah, kalau fungsi itu lebih ke nanti saling berfungsi ya sesuai fungsinya. Contoh organ kaki ya fungsinya kaki, jantung ya jantung, kepala ya kepala. Nanti kalau berbicara fungsi itu akan ditingkatkan. Asalnya karakternya kaki, dia hanya bekerja aja, nggak usah mikir, bekerja sesuai perintah. Nah, seiring ilmu bertambah, maka naik lagi jadi tangan. Setelah jadi tangan, nanti bisa jadi kepala, bisa memimpin. Itu ya rekan-rekan harus dipahami ya. Yang kedua, tadi kuatkan diri kita, yaitu sebagai diri ya, itu dengan meningkatkan keahlian. Pijat, maksimalkan, bekam, maksimalkan, akupuntur atau tusuk jarum maksimal. Jadi mulai bulan ini kita akan mantapkan tentang tusuk jarum atau akupuntur. Nah, silakan barangkali ada yang ditanyakan mengenai paparan saya tadi dari awal sampai akhir ini. Silakan ada yang didiskusikan, mangga. Coba silakan kita diskusikan biar jadi ya, biar besar kita benar-benar perusahaan kita jadi besar itu harus diskusi. Kalau diam aja nanti nggak ada yang diskusikan ya gitu-gitu aja monoton. Mengenai pelaporan itu harus laporan dulu. Misalnya tadi Bu Indri ya, kalau bisa Rabunya itu dibikin rencana dulu kan ada rencana mengalirkan. Ya itu Rabunya itu diisi dulu, baru nanti Kamis di transfer gitu. Oh iya, siap Pak. Jadi gerak kita itu harus sesuai rencana gitu. Jadi gerak kita itu jangan menurut keinget atau kahoyong atau tapi harus ada rencana dulu baru kita laksanakan. Kalau nggak ada rencana ya jangan dilaksanakan. Ya itu Ya, biar tadi objektif kebablasan, dan subjektif. kebablasan waktu. Begitu ya Siap, Bu siap ya. Pak. Ya, ya, siap Pak.
Siap nanti Jadi direncanakan, kita Pak. harus mulai berlatih bergerak itu berdasarkan rencana. Jadi biar Siap. biar objektif. Kalau Oke, misalnya oke, oke. tidak berdasarkan rencana itu subjektif. Ya, Jangan jangan ngelihat kecil besarnya. Kita mah yang penting ada rencana, ada anggaran. Oh, kita bergerak sesuai rencana itu. Nah, itu objektif. Tapi ya, kalau insya Allah, misalnya Pak. pas ingat Hmm. lakukan, pas ini lupa nggak ngelakuin, nah itu berarti subjektif nanti itu. Itu kan nggak boleh kita subjektif. Ya. Hmm. Nah, Bu Ingrid sudah mulai memahami tentang kenapa harus ada laporan, terus ada pelaksanaannya, ada rencana, terus ada pelaksana itu biar kita objektif. Coba Pak Ajat gimana tanggapannya? Terus yang lain silahkan. Yang lain nih yang baru masuk Bu Nadia. Gimana Bu Nadia? Silahkan tanyakan biar biar ada action. Bu Para silahkan. Ayo Pak Ajat. Ya, terus saya tanggapan tadi bilang yang bagus ada tambahan saya tadi dukung gitu. Jadi buat nge-refresh itu aja sih saran doang. Pak Ajat kurang jelas tadi terpotong. Ya, saran ya, untuk perkembangan biar tambah semangat. Ya, ada selingan kayak misalnya besok ngebahas apa, terus misalnya ngebahas akupunktur tuh gitu. Itu bagus buat nge-refresh doang biar ada tambahan gitu. Ya, Ya, itu pasti ada. Itu nanti jam 2, tapi saya harap itu online, offline. Nah, nanti dilakukan di tempat masing-masing. Purwakarta nanti di Purwakarta. Kalau Bandung nanti di Bandung. Maka kalau misalnya pengen buka di Purwakarta jam 2-nya untuk refreshing, atau setelah duhur lah jam 1 misalnya, maka harus ada yang ke Purwakarta dulu. Ngambil istilahnya ngambil ilmunya, maksudnya harus ada ke Bandung dulu. Nah, sekarang yang ditugaskan di Purwakarta ke Bandung kan Dimas. Sama saya Dimas suruh ke Bandung kan nanti Dimas membawa ilmu. Nah, nanti Kamis ke depan nanti ada nanti minta ke Dimas ilmunya gitu ya. Gitu. Itu nanti teknisnya gitu. Jadi harus ke Bandung dulu. Nanti ke Bandung dapat ilmunya, nanti tularkan di tempat masing-masing. Itu teknisnya ya. Gitu. Yang penting tadi udah dilakukan belum rencana rencana alirkannya hari Rabu. Nah, Pak Ajat nggak ngalirkan hari. Nah, itu ada kendala apa? Silahkan. Harus didiskusi. Bu Nadia, silahkan Bu Nadia, ada yang ditanyakan. Bu Nadia dari mana? Ayo Pak Ajat, jangan lupa hari Rabu itu harus merencanakan dulu yang akan dialirkan itu berapa. Itu harus direncanakan. oke, siap. Kita nggak ngelihat kita nggak ngelihat film berapa nilainya ya. 5.000 get tulisnya 5.000. Dan kita nggak ngelihat uang, nanti itu akan kelihatan pertumbuhan. Jadi kita jangan ngelihat kecilnya. Ada pohon durian, oke awalnya mati biji.
atau tina bibit gitu kan kecil, tapi kok kita terus disiram dipupuk akhirnya besar, berbuahlah jadi banyak biji. Kan awalnya satu biji, tapi setelah tumbuh dipupuk disiram berbuah jadi banyak bijinya, ya bisa dimasak, bisa ditanam lagi kan, ya gitu ya. Jadi yang kita bangun pun harus begitu. Kalau tidak ada siraman, kalau tidak ada pupukan, nggak akan jadi buah. Maka kita mulai dari diri kita, bangun dulu kepercayaan, komunikasi. Ya, silakan. Bu Nadia silakan perkenalkan diri. Pak Ajat juga nanti mah bikin rencana dulu hari Rabuna ya, Pak Ajat. 5.000 ge. Nu penting mah nenden ciri bahwa kita sudah membuat program atau perencanaan. Ya, karena dengan ya bukti mah jangan ngelihat besar kecilnya, ya, tapi oh dengan melakukan itu berarti kita sudah membuat rencana. Itu yang harus menjadi nilai. Maka kita yang sudah paham, kuatkan tuh siram pupuk biar besar. Bu Nadia, silakan Bu Nadia. Pak Ajat, kenapa kemarin nggak bikin rencana aliran tegak? Lupa atau gimana? Silakan Pak Ajat, biar biar clear ya ke depannya, biar biar kita tumbuh. Silakan. Ada waktu 2 menitan lagi nih sebelum duhur. Pak Ajat, silakan. Ada hal apa, Pak Ajat? Kenapa misalnya nggak membuat rencana di hari Rabu, di Raka Peka? Nggak ngisi Raka Peka, kenapa? Pak Ajat ngisi Raka Peka nggak tadi? Nih, Belum, belumnya. belum. Saya mah biasa kadang 2 minggu, kadang 3 minggu, 2 minggu. Pernah bikin rangkap. Kenapa Pak Ajat? So, diulang, saya nggak kejelas, nggak jelas. Kadang saya mah kadang 2 minggu, kadang 2 minggu. Nah, itu sekaligus sekalian lagi ke Jekopang. Nanti mah gini Pak Ajatnya. Jadi biar paham nih, ya. Ingat, itu adalah alat, itu adalah harga. Nah, jadi itu adalah untuk menguatkan kita. Bagaimana kita membangun sebuah organisme, gitu kan. Jadi berbeda nilainya kalau misalnya di 2 minggu, di 1 bulan itu berbeda. Jika sholat misalnya, duhur ya duhur. Bisa emang satu waktu bisa disatukan dengan asar. Tapi itu kondisi bagaimana? Gitu, dan itu hal apa yang membuat bisa harus disatukan kan? Nah, itu adalah Allah sedang mengajarkan ke kita tentang rencana atau sistem atau program. Nah, maka kita juga
diterapkan di dalam usaha kita. Maka raka peka itu berapapun itu isi aja. Jadi dalam hati kita niatnya, oh kita sedang membuat suatu rencana program, isi di situ. Misal raka peka hari Rabu isi, nah, hari Kamisa alirkan. Itu aja lakukan. Jangan memikir nanti dapat apa atau gimana, jangan. Seperti kita sholat, lakukan sholat. Kita jangan memikirkan, dulu dapat diterima enggak ya, dapat pahala enggak ya, jangan. Sholat aja, nanti akan membentuk karakter. Nah, begitupun nanti raka peka itu akan membentuk karakter. Siapa yang melakukan raka peka, maka itu akan membangun karakter kita. Maka judulnya kan raka peka itu kan Rabu Kamis pendidikan karakter. Itu raka peka itu singkatan dari Rabu Kamis pendidikan karakter. Nah, jadi yang melakukan misalnya hari Rabu nulisnya misalnya 10.000, itu nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Karena kan itu karena kita membangun karakter. Nanti akan berbeda, yang mengisi dan tidak mengisi itu akan berbeda karakternya nanti. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki ya, Pak Ajat dan yang lainnya. Semua harus khusyuk ya, fokus khusyuk. Kita fokus ke tempat sujud, artinya fokus ke apa yang akan kita lakukan. Itu kan? Itu kiblat, menghadap ke kiblat berarti satu yang akan kita bangun. Fokus ke yang akan kita bangun. Yaitu apa? Membangun kekuatan organisme, yaitu ya bukti, dengan menguatkan diri kita masing-masing. Kak, mulai sekarang, lihat ke diri kita sudah bisa apa, pijat sudah bagus, terus tingkatkan, apa kekurangannya, kita tingkatkan ilmunya. Ya. Maka tahap selanjutnya kita harus belajar anatomi tubuh dan tingkatkan skill di akupuntur. Nah, mungkin sekian ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Semuanya udah oke? Udah clear? Iya, Pak. Oke, udah clear. Alhamdulillah. Maaf, Pak. Maaf, Ya. Pak. Untuk tanggal 30 itu belajar akupuntur pastinya jam berapa dan di mana, Pak? Tadi saya kurang nyimak. Maaf. Kalau tanggal 30 itu, Bu, kalau tanggal yang kemarin itu sebetulnya yang di player itu tanggal 7 Januari, Bu. Oh, iya. Iya. Nah, tapi nanti kalau mau hari Kamis, bisa Kamis depan, bisa ke sini, tapi jam setelah duhur, Bu. Oh, iya. Antara jam Siap. 1, jam 2 lah. Jam 2 Itu aja ya, boleh Pak ya. datang ke sini, nanti kita belajar akupuntur. Ibu Oh, mah hari Kamis bebas. depan ya, Pak ya. Yang penting hari Kamis. Oh, iya. Siap, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, kita akan membuka kelas setiap hari Kamis. Tapi setelah duhur prakteknya. Kalau pagi-pagi kan Ya, kita ngelakuin siram. Tempatnya yaitu di Ujung Berung. ya Itu bukti. semua. Jadi semua yang dari luar kota datang. Oh, iya. Ya, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke ya, gitu ya. Ya. Alhamdulillah kita Ya. tutup untuk kegiatan siram hari ini. Atas keberhasilannya kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.